Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Sahabat-sahabat, dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Tadi bilang neraka, kok sekarang bilang surga. Jika tidak bertobat. Apa pula? Di situ sudah tak ada lagi pertobatan. Tidak lagi pertobatan. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Kamu gak paham isinya, tapi kok menyimpulkan Ya, sendiri. coba kau jelaskan. Coba kau jelaskan. Orang Kristen mati karena apa? Ayo. Orang Kristen mati Orang karena Kristen? apa? Ya karena udah tua lah, udah waktunya. Dalil. Mana dalil? Dalil, apanya minta dalil? Orang yang mati ya karena dosaannya udah tua. Iya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Emang kalian ada dalilnya? Kalian mati itu karena Ya, apa? kok aja. Coba. Tanya balik. Kau Ya, tanya balik, balik. Pertanyaan dalilmu kan jelas. Dalilmu jelas. Apa yang dikatakan dalam dalil agamamu? Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh mati karena dosa. Pertanyaan saya berdasarkan dalil itu, Kristen mati karena apa? Karena waktunya. Iya. Masolang generasi. Piu. Aduh. Mana datanya, tampilkan. Roma 8 nomor 10, Jongana. Silakan. Bentar. Kristen mati karena Roma 8 ayat 10. Tapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, apa yang kau lakukan di ayat ini? iya, tubuh mati karena Maka tubuh memang mati karena dosa. nah, berarti tubuhmu mati karena bukan karena apa? Karena dosa. Iya, karena dosa. Nah, itu sekarang kalau terus. mati karena dosa, kemana perginya? Ke neraka. Ya, berarti Kristen ke? Ada di bang Kristen di sini yang dosa. Jadi Siapa yang siapa melakukan rupanya dosa? yang ada Kristus? Jadi siapa rupanya yang ada Kristus di dalam dirinya? Siapa yang ada dalam Kristus? Ya kami lah Kristen. Nah, berarti kemana kalian? Coba kau baca baik-baik dulu, artikan dulu pelan-pelan baik. Justru kamu yang harus baca pelan-pelan. Mau kau baca pelan kek, kau mau baca kasar kek, baca aja. Ya. Nah, silakan. Oh, Coba. ini. Kristen mati karena Nah, ini kan? Ini kan? Tetapi jika Kristus ada dalam Iya. kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Paham artinya? Enggak ngerti. iya, paham lah pasti. Tetapi Masa jika nggak paham? Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati. Karena Maka tubuh paham kan? Maka tubuh mati karena memang mati karena dosa. Tetapi roh dosa. adalah Nah, sekarang tuh kebenaran. Ini artinya, sekarang tubuh yang mati karena dosa. Sekarang kita akan masuk neraka. Kalau kita melakukan dosa, nggak ada melakukan dosa di situ. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, apa akibatnya?
Apa akibatnya? Apa akibatnya jika Kristus ada di dalam kamu? Bu, ayat ini pahami, baru kau simpulkan. Kalau Kristus ada di dalam kamu, akibatnya apa? Sesuai dalil. Ini Baca sesuai dalil. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati. Nah, karena dosa. karena dosa. Nah, Itu kalau ada Kristus di dalam kamu, maka Kristen mati dalam dosa. Mati karena dosa. tubuh itu artinya kedagingannya. Iya, kedaginganmu itu mati karena bukan Kristen. iya, tubuhmu Kristus kan. Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena Dosa. dosa. Nah, sekarang Tubuh, tubuh yang mati, tubuh yang artinya mati, ini, tubuh dengar, yang mati dengar dulu. karena dosa. Dengar, tubuh yang mati karena dosa itu kemana perginya? Dengar. Tubuh ini diartikan keinginan kita itu mati karena dosa, tetapi roh tadi itu hidup karena kebenaran. Mulai ngaco. Sekarang Bukan Kristen di sini. tubuh mati karena dosa. Nah, kalau tubuhmu mati karena dosa, kamu kemana nantinya? Baca sampai habis. Iya. Tidak Tetapi ada. roh dan kehidupan karena kebenaran. Iya, roh. Hanya ada daging dan roh. Roh adalah kehidupan. Memang betul. Roh itu kehidupan. Mau dia Hindu, Buddha, dan apapun itu, roh itu kehidupan. Siapa bilang roh itu kematian? Sekarang yang menjadi permasalahan, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena Kristus. Ini siapa ini? Islam atau Kristen ini? Gak paham kamu itu, adik. Cuma Aduh, kau mau pahamkan seperti apa? Dalil itu udah terang kali. Ayo. pernah nggak kau dengar roh dan daging? Pernah nggak? Ya pernah. Coba jelaskan apa itu roh dan daging. Daging tubuh. Daging adalah tubuh kita ini. Nah, Sedangkan roh itu adalah dimensi tak terlihat yang menjadi kemudian unsur yang menghidupkan jasmani. Itulah ruh. nah itu salah. Lalu apa? Yang Roh benar yang itu mana? berasal dari Allah. Ya, Makanya kita pintar. hidup untuk kebenaran. Pintar Sedangkan sekali. datang dari Pintar manusia, sekali. makanya kita melakukan dosa. Pintar Itulah yang sekali. tadi. Maka Pintar mati sekali. karena dosa. Nah, sekarang mati karena dosa. Kemana perginya? Tubuh kan? Ya tubuh. Kemana perginya? Daging kan? Iya. Kemana perginya? Ya ke neraka, orang tubuhnya karena dosa kan? Nah, siapa tubuh yang mati karena dosa ini? Ya tubuh. Ya tubuh siapa? Tubuhnya, Dinda, tubuh. Iya, tubuhnya siapa? Itu tubuhnya manusia. Gimana sih? Manusia yang mana? Termasuk kau juga, Dinda. Termasuk. Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Makhluk yang keluar dari kubur. Makhluk yang keluar dari kubur itu tidak ada di dalam diriku. Bentar, kalau kamu kan tubuhnya kemana? Tadi Al-Quran saya sudah menjelaskan kan? Mana? Illa wa antum muslimun. Al-Quran saya menjelaskan itu. Oke, coba. Wala tansabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Jelas itu. Mana datanya tubuhmu kemana? Jelas, iya. Kan tadi saya sudah menjelaskan sama kamu. Mana kau jelaskan tubuhnya kemana? Setelah kau mati, tubuhmu kemana? Kan yang mengalami kematian apa? Yang mengalami kematian apa? Tubuh. Ya tubuh. Wala tansabanna kemana? alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau menganggap bahwa orang itu yang gugur kemana? di jalan Allah, Sudah ada menjelaskan. tubuh yang gugur. Kemana? Iya, kemana? Hidup Kemana tubuhmu kembali setelah mati? selamat. Dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena kami ini adalah pewaris surga. Firdaus. Gimana? Alladzina yarithunal firdaus. Hum fiha khalidun. Setelah kamu mati, tubuhmu kemana?
Tubuhku ke surga. Dari mana Cahayu? Kau bagu Dari mana Cahayu? tubuhmu kembali ke Manusia tanah hidup. lah. Oh, coba kau baca Roma 10, Astaga. Roma 8, data nomor 10-nya bisa kau baca? Jadi misalnya orang mati sekarang, tubuhnya kemana? Ke surga Sekarang kau langsung? bisa baca Roma 8 Enggak, nomor 10, nomor secara 11. logika aja, secara logika dulu. Manusia mati, kemana tubuhnya? Ke surga? Ke surga atau ke neraka? Astaga. Coba kau baca nomor 11-nya dari data Roma 8 itu. Berani nggak kau baca? Berani nggak kau baca? Oke, gue baca ayat 11 ya. Iya. Dan jika roh dia yang telah mengangkat Yesus, nah, rohnya kan dibangkitkan kan? Iya memang. Bukan dagingnya, roh bukan tubuhnya. Baca terus, baca. Bukan tubuh yang dibangkitkan. Baca terus, baca. Rohnya yang dibangkitkan. Astaga. Baca terus, baca. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dia di antara kamu, maka ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya dan dia di dalam kamu. Tubuh Ini yang siapa? tubuh yang fana itu mana? Tubuh yang fana apa? Enggak, aku tanya ini siapa? Manusia apa? Manusia biasa Yesus. Tubuh yang fana itu apa? Ini Tubuh fana bercerita itu tentang apa? Yesus, bukan manusia seperti kamu, Dinda. Ini bukan bercerita tentang Yesus, ini bercerita tentang semua manusia Kristen. Astaga. Dan jika roh dia, roh Bapa yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati, Coba diam kamu di baca. dalam kamu, Coba kamu baca maka dia Bapa yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Tubuhmu itu akan dibangkitkan kembali. Untuk kemana? Untuk ke neraka. Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Ini kan bercerita tentang Yesus. Iya. Tentang manusia. Iya, jelas. Roh yang menghidupkan Yesus juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu. Ayo. Yang mana kamu baca itu? Roh yang menghidupkan Yesus juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Fana itu apa? Tubuh biologis. Berarti tubuhmu akan hidup kembali. Sayangnya tubuhmu hidup kembali untuk ke neraka. Kenapa tubuhmu hidup kembali untuk ke neraka? Karena kau mati dalam dosa. Loh, kamu mati karena dosa. Karena kamu mati karena dosa. Lalu yang mati ini jasadmu, rohmu tidak akan mati. Memang betul. Sekarang permasalahannya, ketika rohmu ini hidup, jasadmu yang fana itu juga akan dihidupkan. Dan setelah dihidupkan, dia kemana perginya? Ya ke neraka, Cahayu. Kenapa ke neraka? Karena kamu mati dalam dosa. Kita semuanya tidak ikut tubuhnya, tetapi rohnya saja. Dengarkan di dalam kitabmu. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari kerajaannya semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api neraka. Di sana akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Pada waktu itu orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kau punya telinga kan? Kau punya telinga? Kau punya telinga enggak? Terus kenapa? Terus? Kau punya telinga tidak? Iya, terus kenapa? Kalau kau punya, dengarkan. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Kau dengar enggak itu? Dengar? Gimana? Enggak dengar. Enggak ada tuli, enggak ada kuping, makanya tuli. Kamu pelintir ayat itu hebat memang. Kok saya pelintir? Dalilmu yang berbunyi demikian kok aku pula nih. Kubacakan lagi. Kubacakan lagi pelan-pelan supaya kamu itu bisa sadar apa yang tertuang di dalam kitabmu itu bukan pelintiran, itu tertulis. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu. Sampai situ ada nggak yang saya pelintir?
Tidak ada. Tidak ada. Maka tubuh memang mati karena dosa. Ada nggak sepelintir? Tidak. Terus. Nah, jika Kristus ada di dalam kamu, maka akibatnya apa? Tubuh mati karena daging ini kembali ke tanah. mulai ngaco. Kamu nggak punya kuping. Coba kamu mati, kemana kamu perginya coba? Iya, kok saya? Kalau saya mati, Al-Quran saya menjelaskan. Tadi kan saya sudah bacakan. Wala tansabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Artinya, bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali lu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah. kemana? Kalau orang mati itu kemana? Iya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Karena itu sudah beda alam. Kalau lu mau tahu silakan lu mati. Berarti kok beda alam itu udah mati namanya. Tapi Al-Quran kemudian sebagai cahaya yang menerangkan sudah menjelaskan kepada kami umat Islam mati itu nggak mati, mereka hidup. Di mana orang itu? Loh, di mana orang itu? Iyalah. Kau matilah dulu biar kau tahu. Itu kehidupan setelah hidup. Itu kehidupan. Yang mati ya mati. Itu kehidupan setelah hidup di dunia. Cahayu. Al-Quran yang menorehkan itu kepada kami. Sedangkan isi kami mengatakan wa antum muslimun. Makanya diperintahkan pada akhir zaman. Makanya diperintahkan di dalam Al-Quranul Karim. Illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, jangan kau mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan selamat. Kaidah di Islam, Islam mati karena dalam keadaan selamat. Aliteng mati karena dosa. Ya, jadi yang mati itu kemana sekarang? Coba kita tanya sama dulu. Kemana yang mati sekarang? Itu alam gaib, Cak Ayu. Ya, kemana? Itu alam gaib. Alam gaib itu tidak tersentuh oleh kehidupan dunia. Namanya alam gaib. Mana datanya? Tapi kata Allah, mana datanya? Dari mana? Sabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Kehidupan setelah kehidupan di bumi beda dengan kehidupan berikutnya. Ente tanya. Al-Quran sudah menjelaskan itu, ya Allah ya Karim. Mana? Surah Ali Imran ayat 169. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Umat Islam mati dalam keadaan selamat, mereka hidup di sisi Tuhannya. Jangan kau kira mati orang Islam itu. Mereka hidup. Sedangkan kalian mati dalam keadaan dosa. Sedangkan dosa itu tempatnya neraka. Ketika kalian mati, kalian pindah alam, tapi kalian tetap hidup. Ternyata kehidupan kalian itu di mana tempatnya? Orang yang berdosa itu di mana tempatnya? Anda sendiri menyebutnya neraka. Jangan Anda membantah, saudara. Dalam Yohanes 6 ayat 44 berkopintar buka lo. Tidak ada kemudian Anda bisa membantah dalil. Ya, baca dulu Yohanes 6. Data Anda tak akan pernah bisa menyelamatkan Anda. Baca dulu. Akan pernah. Yohanes 6 nomor 44 yang kau katakan itu tidak akan bisa merubah. Tidak akan pernah merubah. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Enggak ada. Apa Dibangkitkan pada akhir zaman, bukan di alam baka. Ini ajaran Yesusnya, sama seperti ajaran Nabi Muhammad. Kan ini. Yang dimaksud Yesus di sini, dengar. Yang dimaksud Yesus di sini adalah murid-muridnya, bukan semua manusia. Itu murid-muridnya.
Sama seperti Nabi Muhammad. Ayat yang saya bacakan tadi itu adalah rentetan dari ajaran Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Bani Israel yang percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal. Yang menganggapnya Tuhan akan binasa, tidak memperoleh hidup yang kekal. Makanya pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku. Kau ngerti itu? Enyahlah, pergilah. Itu untuk siapa? Itu untuk orang Kristen. Siapa lagi yang memanggil Yesus Tuhan kalau bukan yang Kristen? mu'alaf, yang tidak mengenali mulai ngaco. Orang Tidak, mu'alaf dia- itu, dia sudah orang mengenal mu'alaf Yesus. itu tidak memanggil Yesus Tuhan. Orang mu'alaf itu tidak Tetapi dia bernubuat, berbalik kepada tidak mengusir iblis. setan, tidak bermujizat pakai nama Yesus. Yang memanggil Tuhan dan bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus itu Kristen yang mati karena dosa. Anda mau kemanapun Anda babak belur. Mau kemana? Tidak ada seorang pun. Ini ucapan bibit miut apa Tuhan Yesus. maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Tuhan Yesus. ampun. Karena Yesus mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibunya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata aku turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, janganlah kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa. Tidak ada. Bapa yang menarik, bukan Yesus. Ini cuma ini baca-baca lagi. Apalagi? Kau ingin menjual apa lagi? Kata Maria kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Apa Bukan itu? dibangkitkan di alam baka. Apa itu? Jangan kau Apa itu? prinsipin rakyat orang. Apa itu? Akhir zaman itu adalah yaumul hisab, pada mahsyar. Pada saat kemudian zaman manusia itu akan berakhir menuju kepada zaman kekekalan, itulah yang disebut akhir zaman. Yaumul hisab, pada mahsyar. Di sanalah manusia akan ditentukan neraka surganya. Dan orang yang ada dalam dirinya Kristus mati dalam dosa. Siapa mereka yang ada Kristus di dalam dirinya? Kata Paulus, siapa? Ayo, jujur. Khalid 10. Ya, saya tahu juga. Nabi mau siapa kemana? yang terakhir datang di akhir zaman? Iya, Yesus datang berdasarkan kemudian apa yang sedang dijelaskan. Kedatangannya adalah tanda untuk angkatan Iya, benar. saya tanya, Nabi siapa yang datang di akhir zaman? Nabi Yesus dalam pandangan Kristen, Nabi Isa dalam pandangan Islam. Nah, Ingat. Tujuannya apa datang? siapa yang diselamatkan di situ? Apa tujuannya datang? Enggak, siapa yang diselamatkan di situ? Yang diselamatkan adalah dia yang telah mendengarkan firman-Nya ketika dia mengajar selama 3 tahun. Dalil. Nah, betul, Yohanes kan? 12 nomor Berarti tidak 48. termasuk di dalamnya kan? Umat Islam mendengarkan apa yang diucapkan. Dia adalah rasul untuk Bani tidak masuk Israel. dalam Wa hanya isqala kewajiban. Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas itu, kami beriman. Nah sekarang ketika Anda beriman kepada Kristus, Anda beriman seperti apa? Menurut Yesus, jadi kamu beriman, dengar. bisa, kan? Dengar. Menurut Yesus, menurut Yesus, bukan menurut saya. Hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal Dia sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan lah. Nah ini, Wah,
Berarti kamu tidak mengenalnya, Kalau makanya dia kamu tidak ke Tuhan, apa yang neraka. kita sembah? Pantas aja tubuhmu masuk neraka. Kita buka ini, Juma, kita buka Yohanes 1 ayat 14. Coba. Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal. Yohanes 1:14. Coba baca. Hidup kekal, hidup kekal. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 nomor 14, kemuliaan yang diberikan, firman Mana menjadi itu? daging. Apa masalahnya? Mana Nggak ada. itu? Astaga, ini Yohanes 1. Sekarang pertanyaannya bukan di situ. Kenapa orang Kristen ini mati karena dosa? Kenapa? Karena orang Kristen tidak mengenal Yesus. Nih. Firman itu telah menjadi manusia. Coba. Host, moderator, ada nggak Kristen lain selain si bonyok ini? mau lari Nggak ada dia, manfaatnya saya disini. Dikasih kebenaran, maaf. lari dia. Ada Bang. Iya, silakan dinaikkan, diturunkan aja ini. Ini double kosong, gak ada manfaatnya bagi kita. Udah kau ke neraka ya, Dek? Di neraka sana ya. Zuma modal narasi, daripada kamu asal percaya aja, modal dogma. Silakan. Mana Kristennya? Ini Bang Optimus, Gurunda Bang Optimus. Saudara Optimis, apa kabar pagi ini? Halo, haleluya, puji Tuhan. Halilintar. Oh, Juma. Iya, kenapa Kristen? Kenapa saudara sebagai Kristen lebih memilih mati karena dosa? Anda kurang memaknai. Ya, silakan Anda maknai. Sedikit Semua ya, Bang. manusia, semua Zuma, manusia Mas, ya. cuma. Iya, Semua silakan. manusia, ya. Bang Optimis gini Bang Optimis. Tadi kan pertanyaan Gurunda kami sudah jelas ya, sebagaimana orang Kristen itu ketika mati masuk kemana? Maksudnya kehidupan keduanya kemana? Nah, Gurunda kami kan sudah bawa ayat tuh di dalam surat Al-Imran ayat 169, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Nah, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah. Nah, poinnya adalah di jalan Allah. Nah, itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rezeki. Berarti barang siapa yang berjalan di atas Allah, dia tidak mati, bahkan hidup di sisi Allah. Nah, yang kedua, di dalam kekristenan tertulis tuh, tetapi jika Kristus ada di dalammu, berarti poinnya adalah Kristus jika ada di dalam hatimu, maka tubuhmu mati dalam dosa, karena dosa. Nah, pertanyaan Gurunda kami, orang mati karena dosa itu masuk kemana? Jawab. Macet. Macet. Enggak. Coba poin. Macet. Bang Optimis jangan menggiring Macet. lagi. Saya izin menyapa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Dende. Pingsan kayaknya. Ya, Dende. Masuk ulang generasi. Apa tadi? Ngantuk saya. Apa tadi? Ngomong apa tadi? Ngantuk tadi lah, tidur, mimpi tadi. Oke Bang ya, oke Dibawa Bang. ke surga. Diulang lagi ya pertanyaan Gurunda kami ya. Iya, Tadi pertanyaan Gurunda kami,
Ketika Ngantuk tadi, Bah. Kristen mati itu masuk kemana atau kehidupan kedua kalinya di mana? Nah, jadi tadi gurunda kami kan memasukkan penyampaian dalam Islam. Di mana itu? Di dalam surat Al-Imran ayat 169. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzakun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Berarti poinnya adalah gugur di jalan Allah. Nah, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan dengan mendapat rezeki. Berarti orang yang gugur di jalan Allah, dia tidak akan mati, tetapi dia hidup kembali dalam kehidupan kedua kalinya di sisi Allah. Nah, masuk kepada Kristen. Ditanyakanlah di dalam Roma 8 nomor 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Poinnya adalah Kristus di dalam hati. Siapa yang ada di dalam hatinya Kristus? Yaitu Kristen. Nah, mati karena dosa. Nah, orang yang mati karena dosa, itu matinya kemana, Bang? Itu pertanyaan gurunda kami. Apa? Tadi ngantuk, sekarang mati. Mati karena dosa. Tempatnya di neraka, dicampakkan. Markus 9 nomor 42 dan seterusnya sampai 50. Oke, silakan, mungkin ada pasien baru, disapa aja dulu, tawarin Selamat malam, mau vitamin. Muslim Kristen. Halo. Jadi teman-teman, selama ini memang mereka hanya doktrin, dogma, mereka nggak mendalami isi Bible. Yang mereka tahu lahir dalam keadaan seperti itu, ya hebat, merdeka, bukan lagi hamba. Mereka yang mereka tahu happy, dunia merangkul mereka, tidak ada yang haram, semuanya boleh sesuai dengan apa yang ada dalam kitab mereka. Jadi mereka nggak tahu dalil-dalil di dalam kitab mereka karena mereka sejatinya memang sengaja dijauhkan dari isi kitab mereka. Nah, mereka menginginkan generasi Islam juga begitu. Menginginkan generasi Islam juga jauh dari Al-Quran seperti mereka jauh dari kitabnya. Gitu teman-teman, silakan. Malebe, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pencet. oh iya, sorry. Oke. Izin ya buat Kristen ya. Halo, Dinda Dio monitor kah? Iya, monitor kan, enggak? Monitor. Ini baru Di luar pulang atau kantor di ini. rumah deh? Oh, baru pulang. Lagi nyetir. Iya, baru pulang. Siap. Lanjut Dinda, hati-hati Ki. Iya kan dah. Berapa slot untuk Oten? Kalau enggak saya turun aja kalau 2 slot. Iya, tunggu aja biar satu pun enggak ada ini, Bang. Iya, gak apa-apa Bang. Enggak ada. Berat sekali gitu pertanyaan ta, Bang. Ya mungkin mana jawab lagi? itu. Bagaimana ceritanya hidup terakhir dari kehidupan kita ini kan kita mau selamat. Kasihan teman-teman kita kalau kita tidak peringatkan. Mau tidak mau mereka. Jadi gini Bang Andika, pertanyaan Bang Gurunda Zuma nggak berat sebenarnya, tadi di framing. Gurunda di framing tentang roh, membedakan roh dan badan. Sementara kan yang menyebab kematian itu kan badan. Nah, roh tidak berdosa. Sejak kapan roh bisa disebut berdosa? Itu tadi.
Iya. Tak bangkai, tak bangkai kan, tak bangkai Cipuruk na oteng, tak bangkai Cipuruk. Iya kaget lah pasti. Kaget itu. Pasti kaget itu Indah. Kaget. Jadi sebenarnya Kanda, ini kita mau tahu nih ya, kita mau konfirmasi walaupun sebenarnya aku husnuzonnya. Dalam hati yang paling dalam Kanda ini berdiskusi atau menanyakan hal seperti itu karena kasih dasar rahmatan lil alamin itu, atau karena memang pengen ya debat-debat aja Kanda? Ya karena kasih lah pasti. Ya, berarti karena kasih teman-temannya. Berarti Iyalah. kita siapkan 2 kursi kasih untuk saudara-saudara Oten. Kalau bukan karena kasih ngapain kita jam segini harusnya tidur istirahat. Betul Kanda, masya Allah, barakallah fiik. Nah, Besok. optimis. Weh, Baru- kendek baru besok. teh. Baru besok mau berangkat Kanda tuh. Iya, kita besok mau berangkat ke Cianjur. Masya Allah, Allah mubarak. Ya sarakumullah. Nggak bisa kayak ini kodong ikut Kanda karena weekend padat ke jadwalku kodong ngajar. Iya, lanjutkan perjuangan. Masing-masing Siap, kita siap, mengambil bagian. Siap Kanda ko, barakallah fiik. Wafik. Optimis. Jangan pesimis dong. Oh mama Halo saudara, menyadarkan diri sendiri. Menyadarkan diri Islam, ya silakan masuk. Oke, masuk. Saudara, kenapa kamu memilih mati karena dosa? Hah? Apa bang? Kenapa memilih mati karena dosa? Memilih mati saya sebagai manusia karena berdosa. Iya, kenapa? Kenapa Anda mau ke neraka? Bukankah itu satu kebodohan? Siapa memilih ke neraka sesuatu kebodohan kau bilang? Lah, barang siapa dalam kitabmu itu? Tetapi jika Kristus Cuma, ada di dalam kamu, kamu diam dulu. berbicara, gak laku lagi, bos. Diam dulu. Ini Kebohongan. dalil nih. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Jadi kalau kamu merasa Kristus itu ada dalam dirimu, maka tubuhmu mati karena Sudah? mati karena apa? Jawab. Iya, sudah. Mati karena apa? Jawab. Iya, sudah. Mau diskusi atau Jawab. balik? Mati karena apa? Atau Jawab. mau Silakan. suruhkan aku di sini? Mati karena apa? Jawab. Silakan. Enggak, kalau kamu penganut apa namanya itu yang pemimpi agama Islam, saya bukan pemimpi agama Kristen. Ayo diskusi dengan baik. Tunjukkan memang- kebaikan. Memang apa ini? Ini kita tidak diskusi ya, Pak? Kayak anak kecil kau di situ. Saya sebagai Jika Kristus ada di dalam kamu, dengar kamu maka tubuh memang mati karena titik-titik. Silakan Anda isi. makanya ku bilang ulama pun saya tantang kalian ini. Saya minta data yang benar. Roma 8 nomor 10. Datang. Saya sih tidak mau Roma, Matius, Yohanes begini. Buka ayatnya, tunjukkan perikopnya. Inilah perilaku Tuhan. Udah begini. Ya, silakan kau menjelaskan. Kau kan anak-anak Theos. Sebagai anak Theos, kau terangkan ke sini. Saya Oke. membawa sebuah data dari kitabmu bahwa Kristen mati karena Zuma. dosa. Itu selesai. Bukan- Sekarang jika luruskan kamu- kalau itu keliru. Jika kamu Zuma pintar, ya, jika kamu pintar, kau sebutkan Theos itu di mana diambil bahasanya, sejarah dipakai bahasa. Kenapa Theos. larinya ke Theos lagi nih kucluk? Tapi kau bilang Theos. Kau bahas Kristen mati karena Nah. apa? Jawab. Alam Kristen mati karena apa? Jawab. Zuma, aku lebih tinggi daripada kamu. Kenapa? Saya Kristen mati karena Saya apa? tanya sama kamu Zuma. Pertanyaan kelima. Itu Theos. Kristen Oke. mati karena apa? Kristen mati di mana ayatnya? Bicara data Roma di mana? 8 nomor 10. Bukan Zuma, tunjukkan kepada saya Zuma. Muter-muter deh.
Ayo saudara, ayo saudara. Ayo, ayo, ayo. Jangan cuma modal congor gitu loh. Jangan modal congor. Kalau modal congor itu memalukan itu. Ayo, jelaskan ke kami. Jelaskan ke kami apa yang kami pertanyakan. Kenapa? Sudah? Kenapa? Karena Al-Quran saya mengatakan begini. Mengira gimana? Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Islam dengan menggunakan mulut congor mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahaya Islamnya meskipun si congor-congor laknat ini membencinya. Itu Al-Quran As-Saff ayat 8. Saya ulang dalilnya. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Terus gimana? Orang-orang Kristen hendak memadamkan cahaya Islam dengan mulut, dengan congor, dengan mulut congor, mulut monyet, mulut kingkong mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang laknat ini membencinya. Nah, sekarang saya bertanya kepada kau yang memiliki congor. Orang Kristen mati karena apa berdasarkan Roma 8 nomor 10? Jawab. Saya bisa menjawab, teman. Jika kamu bisa menunjukkan data. Satu aja. Roma 8 nomor 10, kucluk. Silakan baca. Oke. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Kutanya Quran. Kalau di situ di dalam bahasa Yunaninya soma. Soma itu artinya merujuk kepada kamu, tubuhmu, tubuh kamu. Jadi sebenarnya artinya begini. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Oke. Sekarang Anda jawab. Anda jawab, kenapa Kristen tubuhnya mati karena dosa? Jawab. Jawab. Mau ku jawab kau? Bahwa ya, silakan. Sudah? Ya. Sudah? Ya. Karena Allah SWT berbohong di dalam Al-Nisa 157. Al-Quran menjelaskan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sekuat apapun kau menghujat Allah, menghujat Islam, menghujat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam tetap berjaya, engkau semakin hancur agamamu. Ini saya bertanya, kenapa Kristen mati di dalam dosa? Jawab. Dari tadi pertanyaan tidak pernah ada data. Kenapa Kristen Roma 8 nomor 10. Tunjukkan dalil. Nah, inilah kalau manusia lahir melalui anus begini. Satu ulama di dunia. Nah, itu. Tuh. Nah, itu. Tuh. Tuh baca. Itu baca. Baca. Perikopnya. Baca perikop. Ngapa pula kau minta periskop? Kenapa kau minta skop? Aku bilang masih kecil kau, masih banyak kecil kali kau bagi agama. Cerita kau. Kecil kau bagi agama ini. Banyak kali kau bertanya. Jangan kau potong-potong kata dalilmu. Kubacakan lengkap kalau begitu. Kalau tidak mau dipotong dalilmu, kubacakan lengkap ya. Kubacakan lengkap. Tetapi jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayo. Tubuh mati karena apa? Berdasarkan dalil ini, Kristen tubuhnya mati karena apa? Berdasarkan dalil ini. Hah? Mati karena apa? Mati karena apa? Karena dosa, Paman. Karena dosa.
Sekarang kalau Kristen mati karena dosa, kemana perginya? Hah? Hah? Demi aku paling Orang Gini, mati karena dosa itu kemana perginya? Ke surga atau ke neraka? kamu tunjukkan dalilnya di mana Kristen mati. Ini dalilnya, ikut lo. Ini nih. Kalau saya bicara sama kamu Zuma, Nih. turunkan aku jikalau tidak benar. Ini dalilnya, ini sudah nampak di sini. Manusia yang Kamu lahir dari tidak- anus. Nih, Itu. nih dalilnya nih. Dalilmu itu Ini sudah paham dalil. aku. Ini dalilnya nih, dalil. Ulamamu sudah pernah diskusi Zuma. Aduh. Selalu mengambil potongan perkataan Yesus. Ini Juga di ini Matius dalilmu 7, jelas ini Roma ayat 8 nomor 21 10. sampai 23. Tapi mereka tidak membaca dari awal. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Inilah kalau kita berdiskusi dengan binatang yang berwujud manusia. Kamu juga binatang. Jasadnya manusia tapi otaknya otak kambing. Tunjukkan. Ini otak kambing. Tunjukkan. Jadi apa itu nulia di layar? TI data jawab lemak. Paling diturunkan. Bukan data ini. Yang ditunjukkan ini bukan data. Dasar kambing. Ini. Tetapi jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu. Ya, kenapa tubuhmu? Karena di situ bahasa Yunani soma. Tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kalau Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu mati karena dosa. Sekarang tubuhmu itu kemana? Kalau dia mati karena dosa, tubuhmu kemana? Ke surga atau ke neraka? Anak kecil kau Zuma. Dasar kambing. Kamu sudah sarapan belum? Sudah makan belum kau? Udah minum? Binatang ditanya apa cuma ngembek, nyambung. Malu kan? Malu. Kalau ente bertanya tentang Islam, langsung ku jawab dalilnya, Al-Qur'annya, bantahannya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan congor-congor mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan Islam meskipun orang-orang kafir laknatullah membencinya. Dalil Quran. Gak bisa kau bantah perkataan Allah. Kau mau perhadapkan dengan perkataan pengarang, sulit bagi kalian itu, sulit bagi kalian. Al-Quran menarasikan itu. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Meskipun mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan congor-congor mereka, mulut-mulut mereka, ucapan-ucapan mereka, hujatan-hujatan, penistaan-penistaan mereka. Allahu mutimmu nurihi. Ini Zuma. Akan tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun. Meskipun si kambing ini membenci Islam. Itu dalil. Sebagai kambing, Anda tidak suka Islam. Sebagai kambing, Anda membenci Allah. Sebagai kambing, Anda tidak suka ajaran Nabi Muhammad. Tapi endingnya kamu lihat, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Islam semakin kau benci, semakin jaya. Islam semakin kau hujat, Islam semakin sempurna di mata manusia. Paham? Sedangkan agamamu, semakin kau menghujat Islam, semakin keteteran agamamu. Semakin kau menghujat Islam, semakin blong pertahanan agamamu. Kenapa? Karena umat Islam lebih pintar belajar Bible daripada kamu sendiri.
Sudah? Sudah. Di mana dasarnya menghujat itu? Di mana dasarnya menghujat? Kamu Apapun itu dari dasar. dengarkan. Kamu tadi mau mengatakan apa tentang Allah? Kamu menyinggung apa tadi dalam Al-Quran? Padahal saya membahas tentang keselamatan. Di permukaan, dengar. Di awal pembukaan data yang saya sajikan tadi, Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kami, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat Al-Quran menarasikan jasadnya umat Islam itu mati, tuntunannya illa wa antum muslimun. Jangan kau mati illa kecuali antum muslimun, dalam keadaan selamat. Jadi matinya umat Islam adalah mati dalam keadaan selamat. Al-Quran yang menarasikan itu. Ali Imran ayat 102. Sekali lagi. Muslimun, dari kata muslim, akar katanya jelas, di situ dikatakan salima yaslamu, yang artinya selamat. Jadi umat Islam mati dalam keadaan selamat. Itu kaidah. Makanya orang Islam itu mengejar supaya mereka menjadi muslim, muslimah. Sedangkan di Kristen, begitu ada Kristus di dalam tubuhmu, maka tubuhmu mati. Karena apa? Bukan karena kebenaran, tapi mati karena dosa. Bukan hanya sampai di situ permasalahannya, enggak. Bukan sesimpel itu aja, mati karena dosa udah selesai. Enggak. Tubuh kita ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Maka tubuh yang mati karena dosa itu tempatnya di neraka. Markus 9 Anda baca, Matius 23 Anda baca. Tubuh yang mati karena dosa tempatnya di neraka jahanam. Menuhakan mayat. Islam tidak lepas menuhakan mayat. Silakan tanya sama saya datanya. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka kamu memang mati dalam dosa. Kalau kau mengatakan Islam menyembah mayat, mayat itu manusia. Allah isi wete menuhakan Muhammad. Tanya datanya sama saya. Ini gila. Mulai gila dia. Mulai gila teman-teman. Al-Quran sekali lagi telah mengatakan kepada kami, Tanya mau seperti apapun kau menghina Allah, kamu tetap aja kemudian justru yang nampak adalah bagaimana kau nampak kemudian sebagai orang yang congornya panjang. Sayangnya kebencianmu itu tidak menghasilkan apa-apa. Kebencianmu terhadap Islam dengan kau luapkan membabi buta, mengklaim tentang Islam yang kamu tidak tahu, bahkan membaca kitabnya aja kamu tidak tahu, itu justru akan membenamkan agamamu, menenggelamkan agamamu, akan semakin nampak agama paganmu itu. Ada ayat. Ada ayat. Kau mengatakan kami menyembah mayat. Yang pernah mati yang keluar dari kubur itu apa? Enggak ayatnya. Saya tidak butuh penghujat. Saya butuh orang mau diskusi. Saya nggak butuh penghujat. Saya mau orang mau diskusi. Saya tadi sudah memanggilmu kambing. Kambing be. Ke neraka lah bembe. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mau sekuat apapun kau menghujat Islam, menghujat agama Islam, menghujat Allah, tidak akan pernah membenamkan kemudian kebenaran Islam. Mulutmu yang akan masuk ke dalam api neraka berdasarkan dalil kitabmu sendiri. Selamat malam, Bang. Apa? Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ya, saya dari Malaysia. Iya, Bang. Ya, saya Islam daripada Malaysia. Saya tumpang dengar Bang Zuma. Allahu Boleh? Akbar.
Iya, gimana bang? Saya menumpang dengar. Oh silakan sahabatku, silakan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jadi kaidah di dalam Al-Quranul Karim itu mengingatkan kembali kepada masa silam di mana Nabi Muhammad awal mula kemudian menanamkan Al-Quran di atas muka bumi ini sebagai pondasi untuk menyelamatkan manusia. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman untuk kemudian menjadi kafir kembali. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ini kata Quran. Bagaimana kemudian Allah menjelaskan karena mereka memiliki rasa dengki, benci, iri dalam hati mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Fa'afu wasfahu, maka maafkanlah mereka dan berlapang dadalah, kata Allah. Hatta ya'tiyallah, maaf. Hatta ya'tiyallah bi amrih, sampai kemudian Allah memberikan kemudian petunjuk atau perintah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi menurut Al-Quranul Karim, dari dulu ahli kitab dan penerusnya yaitu para bahlul kitab, mereka itu memiliki upaya, mereka memiliki keinginan, mereka punya misi, kata Allah. Mereka hendak mengembalikan kamu kepada kekufuran setelah kamu beriman, menginginkan orang-orang yang beriman kembali kafir. Itu dari dulu ternyata, dari sejak zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW, tipikal orang-orang seperti ini itu telah hadir di tengah-tengah umat Islam. Ini apa yang menyebabkan? Karena mereka iri, mereka dengki, mereka sirik, mereka cemburu, hasad. Kenapa? Karena mereka melihat kejayaan Islam. Saban hari orang bersyahadat, setiap hari orang bersyahadat, acap kali orang bersyahadat, berulang kali mereka melihat orang masuk Islam, dengki, marah, maka mereka menyusun siasat untuk menginginkan kita kemudian menjadi kufur setelah kita beriman. Ini Al-Quran yang menjelaskan keadaan ini ternyata sampai hari ini juga masih ada. Dan dengan adanya TikTok, adanya sosmed, di Facebook, di YouTube, Al-Quran ternyata sudah memberikan sinyal itu. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ternyata Al-Quran ini memberikan sinyal yang kuat bahwa kelak ke depan ada yang disebut TikTok, kelak ke depan ada yang disebut media sosial, kelak ada yang disebut televisi, ada disebut radio, ada yang disebut YouTube, ada yang disebut Facebook, dan aplikasi-aplikasi yang memperdengarkan mulut-mulut orang kafir. Ini Al-Quran yang menarasikan. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Orang yang belajar sampai ke akar-akarnya tahu bahwa dengan upaya apa mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut. Apakah mereka berani dengan mulut mereka kemudian datang dari rumah ke rumah menghujat Allah, menghujat Al-Quran? Enggak berani. Berarti sinyal apa yang telah ditorehkan oleh Al-Quran? Oh, sinyal ada masa di mana mereka dengan mulut panjang mereka menghujat dari tempat yang kalian tidak tahu, tapi apa yang keluar dari congornya sampai di kupingmu. Ini sinyal akan adanya dunia media sosial. Tapi apa kata Allah? Tetap Islam akan sempurna cahayanya meskipun mulut-mulut pemakan babi ini membenci Islam.
kata Quran. Nah, dengan cara apa kemudian Allah menyempurnakan cahayanya? Salah satunya dengan lahirnya para apologet Islam di Indonesia yang kita cintai ini. Itu fakta, itu real. Maka berbanggalah anak-anak saya, adik-adik saya yang mengambil bagian dari apologet Islam. Berbanggalah saudara-saudaraku Muslim yang kemudian mendukung pergerakan apologet Islam. Karena Anda bagian dari penyempurnaan cahaya Islam. Allah menyempurnakan Islamnya dengan menggunakan hamba-hambanya. Siapa mereka hambanya? Mereka yang berjuang di jalan Allah. Lalu apa yang mereka dapatkan ketika mereka berjuang di jalan Allah? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau mengatakan mereka yang berjuang di jalan Allah, berjuang di TikTok sebagai ahli typing, pasukan typing, itu semuanya adalah orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Jangan kau sangka mereka mati. Bal ahya, akan tetapi sesungguhnya mereka itu hidup. Ini Quran, coy. Ini perkataan Allah. Ini perkataan Allah. Kita tidak bisa kemudian menjangkali apa yang Allah gariskan. Tetapi kita kudu orang beriman. Apa iman kita? Mustahile Allah ingkar terhadap ketetapannya sendiri. Mustahile. Mustahile Allah ingkar terhadap janjinya sendiri. Maka orang yang beriman tidak perlu ria dalam beribadah. Tidak perlu mengejar kemudian apa yang ingin didapatkan dari mulut-mulut manusia berupa pujian, sanjungan. Tak perlu. Kenapa? Karena Allah sudah menggariskan itu. Orang-orang yang beriman mati kemudian mereka dalam memperjuangkan imannya, mereka nggak mati, melainkan ahya. Mereka hidup. Di mana mereka hidup? Inda rabbihim, di sisi Allah. Subhanallah. Subhanallah. Yurzaqun, dan mereka kemudian mendapatkan kecukupan. Ini luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Ya, luar biasa. Maka jangan pernah bosan. Nah, ini kita di api ngapain sih? Berkongkong-kongkong begitu aja. Jangan. Hari ini mungkin kita merasa jenuh, kita capek. Ya, kita capek, kita lelah, kita bosan, jenuh. Tiap hari ketemu Bang Zuma ngapain sih? Orangnya begitu aja kok. Cuman bisa tertawa, bercanda. Udah malas. Berarti Anda mundur dari medan tempur. Mau berjihad di mana lagi? Bukankah jihad itu, kata Rasulullah, bukan hanya di medan perang, perang Uhud, perang Badar. Bukan cuma di situ. Kita kembali, kata Rasulullah, kepada perang yang jauh lebih besar. Apa itu? Perang terhadap diri kita sendiri. Perang terhadap hawa nafsu. Manusia, sahabat-sahabat sekalian, ketika ia duduk, ketika ia berdiri, ketika ia berjalan, ada dua hal yang berperang dalam dirinya. Apa itu? Keinginan-keinginan akhirat dan keinginan-keinginan duniawi. Kalau kita tidak mengambil dalam dunia peran, yang kita perankan sekarang ini sebagai pejuang dalam perang akidah, dalam perang pemikiran, dalam perang logika, dalam perang argumentasi, perang typing, dalam mendukung para apologet Islam, maka kita akan jatuh kepada pelukan duniawi. Tapi kalau kita bahu-membahu memperjuangkan akidah Islam di medan tempur yang sudah disajikan oleh keadaan digital hari ini, maka kita bagian daripada orang yang hidup di dalam jalan Allah. Wala tahsabannal qutilu fi sabilillahi amwata. Saya sangat terharu ada ibu kita, bapak kita. Ya, saya anggap mereka belum sepuh kali, tapi mereka sudah usianya udah lumayan. Tapi mereka nggak henti-hentinya mendukung.
Kemana kita pergi, di mana kegiatan api diadakan, mereka selalu hadir. Suami istri. Di saat anak muda lebih suka kemudian di tempat-tempat yang hiruk pikuk tentang keduniaan, mereka suami istri justru bahu-membahu, membawa mobil sendiri, ya, dengan keadaan tubuh yang melemah, mendukung pergerakan apologet Islam. Saya sholat 2 rakaat mendoakan beliau berdua. Itu hebatnya Islam. Begitu dia bangkit, semangatnya luar biasa. Bahkan tak jarang kemudian beliau berkorban materi, berkorban doa. Para pejuang-pejuang ini. Kalau seluruh umat Islam, seluruh lini terisi oleh para umat Islam yang memperjuangkan dan menginginkan keutuhan Islam berdasarkan kecintaan terhadap negara ini, maka Islam akan semakin jaya. Orang-orang seperti inilah yang masuk dalam kategori gugur. Ketika dia meninggal, mereka tidak meninggal. Ketika mereka mati, mereka enggak mati. Mereka hidup, kata Allah. Wala tasabannal ladzina qutilu. Ini perintah. Ini perintah langsung dari Allah. Jangan kamu berpikir, jangan kau mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu meninggal, mati. Enggak, jangan, kata Allah. Bal ahya'u inda rabbihim. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya kira seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Banyak di antara kita punya ruang, banyak di antara kita punya waktu, banyak di antara kita punya materi, banyak di antara kita punya kesehatan, punya segala-galanya. Sayangnya kita tidak memiliki andil dalam agama ini. Sayangnya kita tidak punya waktu untuk agama ini. Yang kita pikirkan bagaimana menumpuk jumlah rekening. Kita keluar sedikit berpikir, alamak, ini keluar lagi uangku, susah cari tapi keluar lagi. Itu aja terus.